Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adgar Channel. Logika matematika adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir secara logis untuk bisa menarik kesimpulan berdasarkan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Banyak yang mengira bahwa logika bukanlah pelajaran matematika karena memang jarang bermain dengan angka di dalamnya. Meski begitu, kita pasti akan mempelajari logika matematika di bangku sekolah. Meski rumit, logika matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses penarikan kesimpulan. Untuk kita yang penasaran, ini dia pengertian, jenis, dan contoh soal logika matematika yang perlu kita ketahui. Apa itu logika matematika? Dikutip dari Bahan Ajar Universitas Negeri Yogyakarta, karya Nur Insani, logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Terdapat dua jenis penalaran. Pertama, penalaran deduktif, yakni penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik kesimpulan dengan pola tertentu. Yang kedua, penalaran induktif, yakni penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Untuk itu, logika matematika adalah ilmu logika yang menggunakan bahasa matematika, yakni lambang-lambang atau simbol-simbol matematika. Keuntungan dari penggunaan simbol pada logika matematika adalah: pertama, lebih ringkas, univalen atau bermakna tunggal, dan universal atau dapat dipakai di mana-mana. Dengan demikian, logika matematika mempelajari cara penalaran manusia dalam bentuk kalimat-kalimat tertentu. Penalaran tersebut didasarkan pada premis-premis yang tersedia. Jenis-jenis logika matematika. Terdapat beberapa jenis logika matematika yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada istilah proposisi. Dalam logika matematika, proposisi atau pernyataan adalah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut sebagai nilai kebenaran proposisi tersebut. Nilai kebenaran sangat bergantung pada realitas atau fakta yang sebenarnya terjadi. Terdapat dua jenis proposisi, yakni proposisi sederhana, yaitu proposisi yang tidak mengandung kata hubung. Ada juga proposisi majemuk, yakni proposisi yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana dengan kata penghubung atau kata hubung. Proposisi dengan nilai kebenaran benar biasa disebut sebagai B atau benar. Sedangkan proposisi dengan nilai kebenaran salah bisa disebut sebagai S atau salah. Yang kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel peubah sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Kalimat ini masih menjadi kalimat terbuka. Tidak ada yang tahu apakah kalimat ini benar atau salah. Contoh kalimat terbuka adalah: X adalah bilangan ganjil. X tambah 3 lebih kecil dari 10. Satu-satunya cara menyelesaikan kasus kalimat terbuka adalah dengan menyusun himpunan seluruh anggota dari S yang bila disubstitusikan ke peubah akan menghasilkan pernyataan yang benar. Untuk itu, penyelesaian contoh di atas adalah X adalah bilangan ganjil. Untuk itu, X adalah himpunan bilangan dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. X tambah 3 lebih kecil 10, maka X adalah himpunan bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga adalah ingkaran. Jenis logika matematika lainnya adalah ingkaran atau negasi. Ingkaran adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan penambahan kata tidak atau bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dilambangkan dengan seperti ini. Untuk itu, apabila suatu proposisi bernilai benar, maka ingkaran akan bernilai salah.
Begitu pula sebaliknya. Contoh lingkaran adalah B. Andre adalah seorang penyanyi asal Yogyakarta. S. Tidak benar bahwa Andre adalah seorang penyanyi asal Yogyakarta. S. Manusia memiliki sayap. B. Benar, manusia tidak memiliki sayap. Yang keempat, ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri atas beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung tertentu. Kata hubung yang biasanya digunakan dalam logika matematika adalah dan, atau, jika, maka, bila, dan hanya bila. Contoh pernyataan majemuk adalah bila air dipanaskan, maka air akan mendidih. Adele sedang menonton TV atau membaca buku. Yogyakarta adalah kota pelajar dan mempunyai banyak objek wisata yang menarik. Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Bila dan hanya bila Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Nilai kebenaran dari pernyataan majemuk bergantung pada nilai kebenaran masing-masing pernyataan tunggal dan kata hubung yang digunakannya. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Konjungsi dilambangkan dengan. Untuk itu, sebuah konjungsi bernilai benar hanya jika kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Sebagai contoh, sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q. Maka, apabila P dan Q benar, maka konjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P benar dan Q salah, maka konjungsi tersebut bernilai salah. Apabila P salah dan Q benar, maka konjungsi tersebut bernilai salah. Apabila P dan Q salah, maka konjungsi tersebut bernilai salah. Berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Disjungsi dilambangkan dengan huruf V. Terdapat dua jenis disjungsi, yakni disjungsi inklusif yang bernilai benar apabila minimal satu pernyataan tunggalnya benar. Dan yang berikutnya adalah disjungsi eksklusif yang bernilai benar apabila salah satu, tidak boleh keduanya, dari pernyataan tunggalnya benar. Untuk disjungsi inklusif, apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q, maka apabila P dan Q benar, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P dan Q salah, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P salah dan Q benar, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Dan apabila P dan Q salah, maka disjungsi tersebut bernilai salah. Untuk disjungsi eksklusif, apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q, maka apabila P dan Q benar, maka disjungsi tersebut bernilai salah. Apabila P benar dan Q salah, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Apabila P salah dan Q benar, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Dan apabila P dan Q salah, maka disjungsi tersebut bernilai salah. Berikutnya adalah implikasi. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika maka. Implikasi dilambangkan dengan tanda panah satu arah. Pernyataan pertama disebut sebagai anteseden dan pernyataan kedua disebut sebagai konsekuen. Implikasi biasanya digunakan untuk pertama, menyatakan suatu syarat, kedua, menyatakan hubungan sebab akibat, dan ketiga, menyatakan peristiwa yang akan terjadi dari suatu tanda. Suatu implikasi bernilai benar
apabila antecedennya salah atau konsekuensinya benar. Apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas anteseden P dan konsekuen Q, maka apabila P dan Q benar, maka implikasi tersebut bernilai benar. Apabila P benar dan Q salah, maka implikasi tersebut bernilai salah. Dan apabila P salah dan Q benar, maka implikasi tersebut bernilai benar. Dan apabila P dan Q salah, maka implikasi tersebut bernilai benar. Yang berikutnya ada ekuivalensi. Ekuivalensi atau biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila. Ekuivalensi dilambangkan dengan tanda panah dua arah. Ekuivalensi bernilai benar apabila kedua pernyataan tunggalnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Sebagai contoh, apabila sebuah kalimat majemuk terdiri atas pernyataan P dan Q, maka apabila P dan Q benar, maka ekuivalensi tersebut bernilai benar. Apabila P benar dan Q salah, maka ekuivalensi tersebut bernilai salah. Apabila P salah dan Q benar, maka ekuivalensi tersebut bernilai salah. Dan apabila P dan Q salah, maka ekuivalensi tersebut bernilai benar. Kita beralih kepada contoh soal dalam pembahasan. Contoh pertama, selidiki kalimat-kalimat berikut ini. Tentukan mana yang proporsi dan mana yang bukan. Nomor 1. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nomor 2. 7 adalah angka ganjil. Nomor 3. 3 lebih besar dari 5. Nomor 4. Mengapa kamu menangis? Nomor 5. 5 tambah 6 sama dengan 10. Jawabannya adalah, dari beberapa pernyataan di atas, tidak semua termasuk ke dalam proposisi. Berikut penjelasannya. Kalimat pertama adalah proposisi dengan nilai kebenaran B atau benar. Nomor 2, kalimat kedua adalah proposisi dengan nilai kebenaran B benar. Dan kalimat ketiga adalah proposisi dengan nilai kebenaran S salah. Kalimat keempat bukanlah kalimat proposisi karena tidak mengandung nilai benar atau salah. Dan kalimat kelima adalah proposisi dengan nilai kebenaran S salah. Contoh kedua, ingkaran dari pernyataan semua orang makan nasi adalah A. Beberapa orang tidak makan nasi. B. Semua orang tidak makan nasi. C. Tidak semua orang tidak makan nasi. D. Tidak semua orang makan nasi. E. Beberapa orang makan nasi. Jawabannya diketahui, negasi dari semua P adalah ada atau beberapa P. Negasi dari semua P adalah ada atau beberapa P. Negasi dari makan nasi adalah tidak makan nasi. Untuk itu, negasi dari kalimat semua orang makan nasi adalah ada atau beberapa orang tidak makan nasi, yang ada pada pilihan A, yakni beberapa orang tidak makan nasi. Contoh ketiga, apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka pernyataan berikut yang bernilai salah adalah jawaban. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, maka kita harus menguasai setiap jenis logika matematika yang ada terlebih dahulu, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka A. Disjungsi tersebut bernilai benar. B. Implikasi tersebut bernilai benar. Yang C. Karena terdapat lambang negasi di depan pernyataan P dan Q, maka apabila P benar dan Q salah,
maka implikasi tersebut bernilai salah. Yang D, karena terdapat lambang negasi di depan pernyataan P, maka apabila P dan Q benar, maka konjungsi tersebut bernilai benar. Yang E, karena terdapat lambang negasi di depan pernyataan P dan Q, maka apabila P benar dan Q salah, maka disjungsi tersebut bernilai benar. Untuk itu, pernyataan yang memiliki nilai salah ada pada pernyataan C, di mana P bernilai benar dan Q bernilai salah, sehingga implikasi bernilai salah. Itulah di antara beberapa hal seputar logika matematika. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.